kita semua selesai pilcaleg, selesai pilkada, satu dukung A, satu dukung B, bertengkar pilpres, satu dukung A, satu dukung B, satu dukung C, beda pilihan boleh, tapi yang tidak boleh berpecah belah. Orang mau jadi presiden, kalian bertetangga musuhan. Bu, jangankan soal itu, soal pagar juga biasa kita bermusuhan. Jangankan soal itu, soal pematang sawah juga biasa kita bermusuhan. Jangankan soal itu, soal pagar kebun juga kita biasa bermusuhan. Hati-hati. Orang yang selalu memutuskan silaturahmi, suka berpecah belah, maka nanti mukanya dia cakar-cakar dan badannya dia cakar, dia makan bangkai orang mati di depannya. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, mari kita bersatu kembali. Kepala desa sudah terpilih, maka kepala desa ayomi semua rakyat. Tidak boleh berkata, ini pendukung saya, ini bukan pendukung. Bersatu. Kata tadi Pak Desa berpantun, saya juga mau berpantun. Ayu tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayu tinting naik perahu, yang penting kita bersatu. Ayu tinting masih janda, urusannya Pak Desa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Hati-hati, Kaltim ini negara kita, provinsi kita kaya. Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu kabupaten yang kaya. Ada sawitnya, ada batu baranya, apalagi banyak jandanya. Ya, wilayahnya luas, lautnya kaya. Maka orang akan cemburu, negara lain akan cemburu, dan salah satu kalau mau hancurkan negara kita yaitu pecah persaudaraan. Itulah agama kita mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Apalagi dilihat Nabi, ada lagi dilihat Nabi. Apa itu Pak? Ada orang ngambil pikul, dia pikul berat, dia bilang berat sekali, tapi dia tambahin lagi bebannya. Ibaratnya dia pikul satu karung, dia bilang berat, tak bisa saya pikul, masih dia tambah lagi satu karung lagi, dia tambah lagi satu karung. Nabi bilang, Jibril, beleng-beleng. Dia tahu sudah berat, dia sudah tahu itu, dia paham itu berat, apa masih dia tambah bebannya? Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah orang yang jadi pejabat tapi dia tidak mampu memikul amanah. Anggota DPR, nah, masuk di sini nanti. Ya, anggota DPR, kami camat, bupati, ya, gubernur, pokoknya pejabat. Kalau dia janji lalu dia tidak tepati, maka nanti disuruh pikul itu berapa? Anggota DPR, waktu mau dipilih, datang semua biar tidak diundang. Datang semua toh, sekali sudah dipilih, tidak ada yang datang biar satu. Padahal berapa anggota DPR kita di kecamatan ini? Berapa wakil kita di kecamatan ini Pak Camat? 3. Tak ada yang datang. Padahal seandainya mau dipilih, biar tidak diundang datang juga. Banyak begitu. Banyak begitu. Kau salah, kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Kenapa? Wane biro. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang dilihat Nabi, tapi waktu terbatas.
Sudah. Kedua, apa kaitannya dengan menyambut Ramadan? Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi pada saat Nabi berduka. Maka Allah kasih perintah. Perintah apa yang Allah kasih? Nabi lagi berduka nih, lagi sedih, lagi ada masalah. Nabi lagi cemak, lagi bersedih, berduka. Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Apa yang Allah berikan? Perintah sholat. Berarti Bapak Ibu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan, ayo periksa sholat kita baik atau tidak. Tidak ada orang Pak tidak ada masalahnya. Percaya itu. Dalam rumah tangga tidak ada orang tidak ada masalahnya, Bu. Coba lihat dalam rumah tangga Ibu. Ya, ada orang Bu sudah 2 rumahnya tidak ada anaknya. Ya kan? Ada orang ada anaknya tapi ada masalahnya, tidak ada rumahnya. Ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Istrinya membalas. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalah. Itu yang di atas. Bapak-bapak kita semua muka-muka penuh masalah juga itu. Iya, ibu-ibu ini penuh masalah juga ini. Bapak-bapak juga banyak juga masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Ini yang ceramah banyak juga masalah saya. Jarang di rumah suka pergi. Diprotes sama istri saya. Baru pulang jalan lagi. Saya cuma peluk dia sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Semua kita punya masalah. Masalah demi masalah. Coba lihat, anak muda apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja, apa masalahnya? Mau menikah. Sudah menikah, apa masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, apa masalahnya? Mau jadi pejabat. Sudah jadi pejabat, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya kan? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, belajar dari hikmah Isra Mi'raj, maka Allah perintahkan pada cengi sempajam. Baiki sholat. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lah. Barusan kita maghrib, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena ini Ratam Anai Baik. Iya Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Malah ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustaz boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa Bu? Saya bilang panas Ustaz. Boleh, tapi bagaimana lah itu Ibu kalau ruku? Iya toh? Itu menunjukkan Bapak Ibu tidak setuju, tidak serius sholat. Ada orang sholat Allahu Akbar, bukannya ingat Allah, apa dia ingat kunci motor? Allahu Akbar, rakaat kedua, wih, kunci motor tertinggal di motor. Pak Imam panjang bacanya, dan sudah motor saya Allahu Akbar. Iya. Maka Bapak Ibu, adik-adik, kalau ada hidupmu susah, koreksi sholat. Ada yang merantau dari Jawa, jadi transmigran di sini. Ada dari Sulawesi, jadi pedagang di sini. Ada dari Jakarta, jadi pegawai di sini. Apa kita cari? Apa kita cari Bu? Dunia. Bohong kalau bukan dunia kita cari. Siapa yang punya dunia Pak?
Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa, Bu? Tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia ibu jauhi. Ya, saya datang ke sini, ke desa sini, Santan Hulu. Saya sudah tahu ibu. Saya mendarat di sini, saya telepon Pak Desa. Pak Desa, saya ada di Santan Hulu. Cuma saya mau butuh mobil ini, tidak ada mobilku. Pak Desa bilang, saya lagi di Balikpapan Ustaz. Tapi tenang, tunggu saya telepon keluarga bawakan mobil. 30 menit kemudian datang keluarganya Pak Desa. Pak Ustaz, ini ada mobil dari Pak Desa, full tangki. Ini juga ada pembeli oleh-oleh. Contoh saja ini, Bu. Contoh cemburu juga. Sudah itu, saya pakailah mobil. Aman urusan saya mobil, lengkap dengan oleh-olehnya. Kenapa? Karena saya akrab sama Pak Desa yang punya mobil. Iya toh? Sebaliknya, ada datang dari Makassar, tak kenal Pak Desa, tak pernah ketemu, tak pernah lihat wajahnya, tak pernah dengar wajah mata telinganya. Datang, Assalamualaikum Pak Desa. Nah, kenapa? Pinjam dulu mobilnya Pak Desa. Siapa dia telepon Pak Desa? Kapolres. Mandan, tangkap itu, ada penipu depan rumah. Saya tidak kenal, tiba-tiba punya mobil, pasti penipu itu. Begitu juga sedulur-sedulur, tak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba masalah dalam rumah tangga kau menangis, ya Allah, apa yang sudah saya hadapi? Ya Allah, kenapa hidupnya? Capek sudah saya hadapi hidupku, ya Allah. Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek cabut nyawanya. Ya, makanya adik-adik yang lagi galau cari kerja, perbaiki sholatmu. Adik-adikku para polisi, kamu mau naik pangkat, mau sekolah, gak usah kau cari muka sama Kapolres. Capek kau cari muka sama komandanmu. Siap komandan, siap komandan, siap komandan. Apa siap-siap? Tapi kau cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tidak usah jawab saya, Bu. Jawab dalam hati. Ketika ibu punya hajat, pernah tidak ibu bangun sholat tahajud minta kepada Allah 40 malam berturut-turut? Ketika bapak mau anaknya jadi anggota DPR, anaknya mau jadi pegawai, pernah tidak bapak sholat hajat 40 malam berturut-turut? Tak pernah kan? Makanya Allah tidak kasih. Pak, balik ini, perbaiki sholat. Sudah itu, usahakan jemput Ramadan, persiapan ini, sholat diperbaiki, masuk Ramadan, inilah sholat berjamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah, di kampung Santan Hulu ini, ramai jamaah. Masya Allah. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak, sampai di luar, tak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah buka sakaratil maut. Ayo, apa ibu perbaiki sholat? Dengar baik-baik. Saya mau tanya, Pak. Halo Pak. Pernah enggak pian dengar, melihat ada orang di kampung ini jalan ada tangannya? Ibu pernah lihat atau di televisi orang hidup tidak ada tangannya? Pernah lihat? Pernah. Pernah enggak ibu-ibu lihat di televisi atau di sini jalan enggak bisa melihat, buta? Pernah. 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 Pernah enggak Bapak Ibu lihat di televisi atau di media sosial bisa hidup tidak ada kakinya? Pernah. 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 Tolong jawab. Pernah Bapak lihat ada orang lewat enggak ada kepalanya? Pernah. Pernah. Pernah, Dedek. Pernah lihat orang enggak ada kepalanya? Enggak ada. Diam. Enggak ada. Apa maksudnya Ustaz? Nabi bilang begini, andai saja ada itu sholat dalam dirimu, maka sholat itu seperti kepala dalam diri. Orang bisa hidup tanpa tangan, orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa pendengaran, bahkan pernah presiden kita tidak pernah melihat, tidak bisa melihat.
tapi tidak pernah kita lihat ada orang lewat tidak ada kepalanya. Itu artinya kalau Bapak tidak sholat di hadapan Allah, Bapak jenazah tanpa kepala. Dua, dengar yang malas sholat. Bapak merantau ke sini, tidak enak. Merantau ke sini, kada nyaman. Ada pilihan? Nah, sedulur-sedulur. Sampai di sini, merantau di sini kada nyaman. Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa. Boleh, rek. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Iya. Iya. Bapak pegawai negeri, anaknya Bapak tidak disenang sama bupati. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Selesai. Bapak caleg tidak menang. Ada pilihan? Ada. Ulang lagi. Ibu-ibu, suami malas kerja, nakal, suka mukul, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, kau sakiti. Samakah aku yang dijual orang hingga sesukamu, kau sakiti. Oh, orang tua semua di sini. Ibu punya pilihan. Suamimu ndak becus, malas, tukang rokok, judi online, ada pilihan, minta diceraikan. Bapak-bapak, ada istri malas, cerewet, atau masak, ngomel aja kerjanya. Ada pilihan? Ada? Loro pilihanmu. Siji tambah, dua ganti. Iya toh? Tapi sampean sedulur-sedulur masuk kubur, ono pilihan? Ono pilihan? Enggak ono, rek. Mau balik, keluar, ditinggal kosong. Viral satu dunia, Pak. Dan orang yang menderita dalam kubur, kata Nabi, al-tahawi sholat. Itulah orang yang menganggap enteng sholat. Bapak mau haji, biar ada duit, tak keluar nomor antri, tak bisa haji, Pak. Keluar nomor antri, tapi Bapak sakit, tak bisa pergi haji. Sehat, tapi tidak ada duit, tak bisa pergi haji. Puasa, mesti sehat, Pak. Zakat, mesti ada duit. Sholat, yang penting ada kemauan. Tapi saya tidak ada bacaan hafal, Ustaz. Boleh Bapak pegang buku sambil sholat. Pegang itu buku sambil baca. Sambil. Yang ketawa, saya serius ini. Nah, apa lagi? Apa lagi alasan? Saya sakit, Ustaz. Tidak bisa kena air. Tayamum. Tapi saya tidak bisa berdiri. Duduk. Tidak bisa duduk. Balik. Tidak bisa juga. Ambil kain putih, bungkus. Bawa di kubur. Apa lagi? Apa? Hah? Apa? Tak ada kecuali malas. Ustaz, saya tidak tahu sama sekali, biar gerakannya. Datang berjamaah di masjid. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca, wakili semua bacaanmu. Tinggal kau ikuti gerakannya imam. Apa lagi? Saya sariawan, Ustaz. Kau salat sariawan dah. Tahu lagi sholat. Ya, Bu. Dengar lagi yang malas sholat. Ulangan lagi. Dengar baik-baik. Biar punya puasa, bangun masjid setengah, dia wakafkan tanahnya untuk lapangan.